nama Tuhan. Shalom. Shalom. Walaupun yang datang baru sedikit karena mungkin hujan, mereka masih dalam perjalanan, tapi biarlah semangat Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Amin. Kita memuji yang terbaik bagi Tuhan. Setiap pujian dan penyembahan kita pada saat hari ini, kita memberi kemuliaan bagi nama Tuhan Allah kita. Hati yang terindah, hati yang mulia. Kita menemukan setiap kebaikan
terbaik bagi Engkau. Pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu selalu turun atas setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang pimpin dari awal sampai akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya yang dikatakan amin. Kami bermuliakan bagi nama Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Walaupun hujan di luar, ya tidak mengurangi semangat kita untuk memuji nama Tuhan. Amin. Ya walaupun dingin, kita mau bergerak buat Tuhan. Biarlah kehangatan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Saya sudah sengaja untuk kaki berdiri. Sekarang kita tiba keselamatan dan kuasa. Tuhan
kepada Engkau Bapa. Pada pagi hari ini, sebelum kami melakukan segala sesuatu, kami datang kepada Tuhan. Kami mencari Engkau, karena kami rindu untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Karena kami rindu Engkau hadir, Engkau bertata, Engkau berbicara kepada kami. Karena kami rindu berjumpa dengan Engkau, mendapatkan lawatan yang baik Tuhan. Walaupun di luar hujan tidak membuat kami menjadi patah semangat, karena Engkau hadir, karena kami rindu berjumpa dengan Engkau. Itu sebabnya Bapa, waktu yang singkat ini biarlah kami pergunakan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu dengan urapan Roh Kudus yang dari Tuhan. Urapi kami semuanya juga yang hadir di tempat ini dengan urapan Roh Kudus yang dari Allah. Sehingga Tuhan, Engkau yang akan melawat kami, Engkau yang akan menguatkan kami, Engkau yang meneguhkan kami, Engkau Allah juga yang akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan masalah yang kami hadapi. Dan ketika kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan, damai sejahtera dari Allah melindungi kami senantiasa. Engkau yang membuat kami berhasil dalam setiap apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan semuanya. Shalom. Mari kita sama-sama membuka di dalam Filipi 2 ayat yang ke-14. Filipi 2 ayat yang ke-14. Kalau sudah mendapatkannya, di sini. Filipi 2 ayat 14 bukan 16. Filipi 2 ayat 14. Kita akan baca sama-sama semuanya. Demikian bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantahan. Saya hanya ambil yang aneh saja. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh. Suatu saat nanti baru kita bicara tentang berbantah-bantahan. Ya. Dalam 1 Korintus 10 ayat 10 juga di situ membicarakan. 1 Korintus 10 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Hari ini kita bicara tentang bersungut-sungut. Pagi hari ini adalah pagi yang luar biasa. Karena tadi malam sudah hujan deras. Ketika saudara bangun tidur, apa yang saudara harapkan? Saudara berharap pagi harinya jangan hujan. Tetapi apa yang terjadi saudara? Kehujanan ya. Pada kehujanan, rambutnya pada basah tuh ya, pegang-pegang, basah rambutku. Ketika saudara bangun tidur, saudara berharap, oh Tuhan, kalau boleh jangan hujan. Kita mulai ngeluh, jangan hujan ya Tuhan. Pokoknya waktu mau datang ke gereja jangan hujan. Nanti pulang dari gereja mau hujan gede juga boleh. Terserah yang lain. Ya, harapan kita kan seperti itu. Pengen waktu kita datang tidak hujan. Dan yang belum hujan, masih mendung. Aduh ya sudahlah, jangan hujan deh Tuhan. Gitu. Sambil mandi. Untuk saudara mandi, hujan deras. Bagaimana reaksi saudara? Bisa jadi kita akan mengulangi. Ya, hujan. Udah mandi, udah bangun pagi-pagi, pengen ke gereja. Kenapa gak mendung aja ya? Kenapa harus hujan? Pertama kita perlu dari ngeluh, lalu kita mulai bersungguh-sungguh. Kenapa sih Tuhan? Kenapa Tuhan kasih hujan? Ini hari Minggu, mau kasih jangan hari Minggu, hari Senin ke, hari Selasa ke, hari Jumat ke. Kalau hari Minggu boleh deh, tapi jangan nunggu pagi dong Tuhan. Kan Tuhan tahu aku ke gereja. Kan Tuhan tahu, hanya seminggu sekali aku ke gereja. Dan hari ini jam ini aku ke gereja, kok Tuhan kasih hujan? Betul, coba hujannya gede lagi. Awas Tuhan ya. Pokoknya Tuhan jangan marah loh kalau nggak ke gereja. Ya sekarang bukan aku. Nah mulai saudara. Dari ngeluh, mulai
Dan bersungut-sungut ujung-ujungnya ngancem. Jangan Tuhan. Ya, nah itu firman Tuhan mengatakan lakukanlah segala sesuatu, jangan bersungut-sungut. Walaupun dalam kenyataannya kita sebagai manusia ya pasti sadar tidak sadar kita pasti pernah bersungut-sungut. Sadar kita tidak bersungut-sungut atau tidak sadar kita tidak pernah bersungut-sungut. Biasanya kita bersungut-sungut ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Kita berharap tidak hujan, ternyata hujannya tidak titik, hujannya deras banget. Sudah begitu tidak punya payung, nambah lagi kan, tidak punya payung. Yang ada jaket, sudah begitu jaketnya bolong, tambah lagi kan. Lalu sudah mulai saudara dari mengeluh mulai ke bersungut-sungut dan ujungnya akhirnya kita bisa marah ya. Nah, hari ini kita akan melihat kenapa kita tidak boleh bersungut-sungut. Ya, dalam bahasa Yunani-nya bersungut-sungut itu adalah gongusomos, namanya ya. Artinya itu bukan hanya sekadar mengeluh, tetapi di balik mengeluh itu ada satu tindakan pemberontakan. Gitu. Nah, kan tuh hujan kan? Nah, makanya dulu Tuhan, kan saya pernah tidak hujan, kenapa Tuhan kasih hujan? Mulai berontak, mulai marah, akhirnya ngambek, akhirnya tidak jadi ke gereja. Ya, bersungut-sungut menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah mencomel atau mencomel ya, mencomel gitu saudara, mencomel, ngomel gitu kali ya, mengomel ya, menggerutu gitu saudara. Ya, kalau kita ingat mengenai bersungut-sungut, kita baca Alkitab, ada satu bangsa yang terkenal banget suka bersungut-sungut. Bangsa apa tuh? Israel. Ya kan? Kelihatannya bagaimana? Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir mau menuju tanah perjanjian, disitulah kelihatan belangnya. Disitulah kelihatan bagaimana bangsa Israel itu selalu bersungut-sungut. Padahal ada hal tertentu di mana dia tidak perlu bersungut-sungut. Karena apa? Karena bangsa Israel ketika dia keluar dari Mesir, baru mau keluar dari Mesir, tangan penyertaan Tuhan luar biasa kepada bangsa Israel. Ketika mereka keluar dalam perjalanan 40 tahun loh saudara, gak ganti baju, gak tahu kan pada baju di mana saudara, ya kan? Mau mandi di mana? Oh saudara ini saudara, segitu banyak ini mau mandi, perlu kamar mandi berapa biji saudara? Mau mandi di mana? Gak tahu juga saya ceritanya di mana. Nah, selama 40 tahun dalam perjalanan seperti itu, ketika siang panas terik, ketika panas banget sih, Musa mulai bersungut-sungut, mulai mereka menggerutu. Lalu Tuhan berkata, tenang Musa, dia kirim awan sehingga tidak kepanasan. Ya. Pas malam, aduh gelap, tenang Musa, dia kasih tiang api sehingga terang. Bangsa Israel harusnya mereka menyadari bahwa dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, Tuhan itu baik banget. Tuhan selalu sertai. Ketika Allah melihat bahwa bangsa Israel dalam perjalanan sedemikian jauh, tidak pernah terdengar bahwa mereka itu mati karena kelaparan. Enggak, Tuhan kasih roti mana. Sudah dikasih mana, bukannya bersyukur, bukannya berterima kasih kepada Tuhan. Nah, ini sudah menjadi satu kebiasaan bagi bangsa Israel. Mereka bersungut-sungut tidak hanya ketika mereka punya masalah, tapi ketika mereka jenuh, mereka bosan, mereka nggak tahu gimana lagi, mulai bersungut-sungut. Sudah dapat mana? Sampai saat ini tidak ada orang jual mana lagi. Karena itu mana itu roti khusus yang Allah berikan kepada bangsa Israel. Harusnya bersyukur, berterima kasih. Yang dilakukan marah-marah, harus dikasihnya mulu, bosan, minta daging dong, bersungut-sungut lagi, marah dan bersungut-sungut lagi. Itu sebabnya dalam 1 Korintus 10 situ menceritakan bahwa bangsa Israel, ya, akibat bangsa Israel itu suka bersungut-sungut, suka ngedumel, suka ngomel, suka menggerutu. Yang terjadi apa? Allah marah, Allah murka, bahkan Allah menghukum. Ada warga antara mereka yang akhirnya binasa. Karena apa? Karena mereka bersungut-sungut. Di sini kita lihat saudara, bersungut-sungut itu sepintas sepertinya sepele, tetapi Allah tidak suka kepada anak-anak Tuhan yang suka bersungut-sungut.
Bersungut-sungut itu diawali dari mengeluh. Mengeluh yang berkepanjangan akhirnya bersungut-sungut. Dari bersungut-sungut itu mulai ada jiwa berontak kita kepada Allah. Kenapa Pak Tuhan seperti ini? Kenapa seperti ini? Lebih enak aku tinggal di Mesir daripada di sini. Aku mati kelaparan. Padahal Allah sudah kasih mana, padahal Allah sudah kasih minum. Tidak pernah puas dengan apa yang Allah berikan dalam hidupnya. Beda dengan apa yang terjadi dalam hidupnya Paulus. Paulus adalah seorang yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Sebelum dia berjumpa dengan Yesus, Paulus itu adalah orang yang punya karir politik yang gemilang. Dia menjadi tokoh yang luar biasa. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ketika dia menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, apa yang terjadi? Apakah hidupnya bahagia? Apakah karirnya akan bercemerlang? Yang terjadi, saudara, kalau kita baca sama-sama dalam 2 Korintus 11, kita buka ya sama-sama. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-28. Minta tolong Pak Kerjun, tolong baca Pak Kerjun. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Ini yang dialami oleh Paulus ketika dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. 2 Korintus 11 ya. Ayat yang ke-24 23 sampai 24. Ya. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesang orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Ayat yang ke-25, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karang kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Ayat yang ke-26, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi dan dari pihak orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ayat 27, aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Ayat 28, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Coba, amin. Apa yang dialami oleh Paulus? Paulus, dia punya alasan yang banyak untuk dia bersungut-sungut kepada Allah. Punya alasan. Sebelum dia menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia ada tokoh yang terkenal, tokoh yang terpandang, orang-orang mengagumi dia. Tetapi ketika dia percaya dan terima Tuhan, yang terjadi apa? Itu yang saudara baca, panjang sekali. Dan ini katanya belum semuanya loh. Belum ditambah lagi, dia punya penyakit, ya, duri di dalam daging. Yaitu menurut penafsirannya itu penyakit yang dialami yang luar biasa. Paulus, dia Tuhan pakai dengan luar biasa, bisa menyembuhkan orang. Orang yang sakit bisa sembuh. Tetapi Paulus, dia tidak bisa berdoa. Dia tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri, penyakit yang sedang dia derita sendiri. Dia sudah berdoa berkali-kali, Tuhan angkatlah duri dalam dagingku ini. Tuhan berkata, cukup kasih karunia sampai di sini. Paulus punya alasan untuk sungguh-sungguh? Oh, punya alasan yang besar. Mungkin dia berkata, Tuhan, ketika aku sungguh-sungguh melayani Tuhan, ketika aku sungguh-sungguh memberikan yang terbaik untuk Tuhan, tapi kenapa kenyataannya aku tidak kok seperti ini? Aku didera, aku kedinginan, aku kelaparan, aku diperlakukan yang tidak baik, aku dihianati, aku diperbuat yang tidak benar. Bisa dia mengeluh. Tapi dalam Paulus tidak ada sepatah kata pun dia adalah untuk bersungut-sungut. Justru di dalam keadaan seperti ini, dia mengingatkan kepada jemaat di Filipi. Apa itu? Dia ingatkan kepada jemaat di Filipi untuk tidak bersungut-sungut. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Kenapa Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi untuk tidak bersungut-sungut? Dalam ayat yang ke-15, kalau saudara baca dalam ayat yang ke-15 itu, di situ dijelaskan bahwa supaya dengan cara kita tidak bersungut-sungut, kita menjadi orang yang tidak beraib dan tidak bernoda.
Dengan cara kita tidak bersungut-sungut, otomatis kita akan kita bercahaya di depan orang banyak. Hidup kita akan menjadi berkat, tidak menjadi batu sandungan. Karena banyak anak Tuhan, dia rajin beribadah, tetapi dalam hidupnya seolah orang yang tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan. Kenapa? Selalu bersungut-sungut, selalu ngomel, ngedumel, tidak pernah puas dengan apa yang Tuhan lakukan, Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan dengan cara seperti itu, otomatis orang juga tidak suka dekat dengan kita. Kenapa? Aduh, jangan dekat sama dia. Kenapa? Kalau dekat sama dia panas. Kenapa? Orangnya suka ngedumel terus, orangnya suka bersungut-sungut mulu, orangnya suka menggerutu terus. Hilang sejahtera kita. Orang lain tidak diberkati dan kita pun juga tidak akan diberkati. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, jangan kita bersungut-sungut, supaya hidup kita akan diberkati oleh Tuhan, supaya hidup kita juga bisa menjadi berkat. Jangan bersungut-sungut. 1 Korintus 10 mengatakan bahwa supaya kita jangan dibinasakan oleh malaikat maut. Kalau begitu bagaimana dong caranya supaya aku tidak bersungut-sungut dalam situasi seperti gini? Bu, ingat tahun 2020 adalah masa yang berat banget. Bagaimana aku tidak bisa bersungut-sungut? Bisa. Kita mau belajar menjadi anak Tuhan yang tidak mudah bersungut-sungut, yang tidak mudah mengeluh. Dengan cara apa? Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Allah menghendaki kita sebagai anak Tuhan menjadi anak Tuhan yang selalu belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Tidak hanya ketika engkau diberkati oleh Tuhan, engkau bersyukur kepada Tuhan. Tetapi ketika engkau belum diberkati Tuhan, engkau tetap bisa berkata, terima kasih Tuhan. Bahkan ketika engkau tidak diberkati, engkau tetap bisa berkata, haleluya. Kenapa? Itu yang Tuhan hendaki kita sebagai anak Tuhan. Belajar untuk selalu berterima kasih, belajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala sesuatu apapun. Kenapa? Dengan cara kita mengucap syukur itu merupakan reaksi yang terbaik ketika kita diperhadapkan dengan persoalan atau tekanan. Artinya apa? Dengan cara ketika kita mendapat tekanan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan, berarti kita bisa menerima kejadian tersebut dengan hati yang legowo. Karena kita namanya Petrus legowo, bukan saudara. Legowo, hati yang besar. Ketika kita menolong orang lain, kita bisa bersyukur, Tuhan terima kasih. Ketika kita ditolong orang lain, kita bisa berkata terima kasih. Bahkan ketika orang lain tidak bisa menolong kita, kita tetap bisa berkata puji Tuhan. Ada seorang pemuda, dia baru saja dapat THR, ya lumayan besar, lumayan banyak dapat uangnya, dapat berkatnya saudara. Ketika dia pulang dengan hati yang bersuka cita, mau pulang ke rumah yang terjadi apa? Di jalan dia dirampok saudara. Hartanya habis, uangnya habis, apa yang kita habis, seperti kayak jungkir gitu ya. Tidak hanya tasnya saja yang habis, ya sempatnya dipukul, ya lalu dilempar begitu saja. Dalam keadaan yang seperti itu saudara, orang-orang wih tolong itu, ada orang yang dirampok gitu saudara. Dan pemuda itu saudara dalam keadaan seperti itu, orang lihat begini, Pak, Bapak dirampok. Iya, saya dirampok. Tapi kok Bapak gimana Pak? Puji Tuhan, saya baik. Pak, Bapak gak apa-apa? Puji Tuhan, saya tidak kenapa-napa. Benar Pak, apa hilang? Ya, semuanya pada hilang. Hanya tinggal diri saya, tapi terima kasih kepada Tuhan. Gak apa-apa, hartaku dirampok orang. Yang penting aku masih bisa hidup. Coba saudara, habis hartanya, tapi dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Di balik kesulitan yang dia hadapi, dia tetap berkata terima kasih. Kenapa? Dia masih hidup. Ada orang dirampok, tidak hanya hartanya saja, nyawanya juga habis. Tapi dia bersyukur, ternyata hanya hartanya saja, nyawanya masih hidup. Itu yang pertama. Oh gitu ya Pak? Iya, saya juga berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa Pak? Kenapa? Karena saya dirampok dan bukan saya yang merampok. Saya yang dirampok, bukan saya yang merampok. Mungkin saudara ngerti maksudnya di sini. Gak apa-apa saya dirampok, asal jangan saya jadi perampok orang. Belajar
untuk bersyukur dalam segala sesuatu yang kau sedang hadapi. Ketika engkau belajar bersyukur, ketika engkau belajar untuk menerima apapun yang terjadi dalam hidupmu dengan lapang dada, dengan berbesar hati, karena kamu tahu, karena kita tahu, kita yakin dan percaya kalau itu terjadi dalam hidup kita, tetap rancangan indah Allah akan tetap berikan kepada kita. Ketika kita belajar bersyukur, lapang dada dengan apapun yang kita hadapi, kita akan menjadi orang yang kuat ketika kita menjalani hidup ini. Kenapa kita jangan bersungut-sungut? Mari kita ubah sungut-sungut kita menjadi belajar untuk bersyukur. Pagi ketika kau bangun, yang kau harus lakukan adalah berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan masih kasih umur panjang untuk engkau. Karena ada orang tidur dan dia tidak bangun lagi. Jadi bersyukur saudara masih bisa bangun. Bersyukur saudara hujan-hujan saudara bisa datang ke sini, karena ada orang mau datang ke gereja. Hujan-hujan dia pengen datang ke gereja, tapi dia tidak bisa. Kenapa? Karena dia tidak bisa jalan, karena dia sedang sakit. Makanya kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Walaupun hujan, terima kasih. Sempat tadi ada yang bilang, aduh udah jam 9, yang datang cuma bersatu, ready doang, yang lain belum datang, gitu saudara ya. Jangan kata terima kasih Tuhan. Dan hal seperti ini, Tuhan, kalau saudara bisa hadir, walaupun tadi hujan-hujan deras, membuktikan menandakan bahwa terima kasih Tuhan, walaupun hujan tidak membuat aku surut, aku tetap cinta Tuhan, dan tetap aku cari Tuhan, karena aku percaya ketika aku cari Tuhan, Tuhan akan memberkati dalam hidup kita. Yang terakhir, yang kedua, bagaimana cara supaya kita tidak bersungut-sungut? Dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, masalah itu menjadi salah satu pembungkus dari kebaikan yang Allah siapkan untuk kita. Saya ambil contoh seperti ini. Bu Lina tahu ini isinya apa? Nggak tahu. Elia, ada Elia? Elia, tahu ini bungkusannya apa? Nggak tahu Elia? Sini ke depan. Masa maju ke depan. Hari ini Elia mau dapatkan sesuatu. Ya, Elia nggak tahu kan ini isinya apa? Kenapa nggak tahu? Karena dibungkus kan? Dibungkus. Di balik bungkusan ini ada satu hal yang indah yang kamu akan terima. Kamu tahu dalamnya isinya apa dengan cara apa? Dengan cara harus buka bungkusannya, iya kan? Nah, saudara, kebaikan Tuhan itu seperti sesuatu yang tersembunyi di dalam, dibungkus dengan masalah. Dan saudara akan tahu, akan menikmati kebaikan Tuhan. Saudara akan menikmati kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Dari apa? Masalah yang kau hadapi ini. Nah, coba deh dibuka. Nah, bom. Bukan roti. Iya, bukan. Nah, sudah ketahuan isinya apa? Bukan dulu. Nah, isinya apa? Kotak. Benar sih kotak. Ada isinya nggak? Nggak tahu. Kadang-kadang Tuhan izinkan masalah itu ditutup dengan masalah lagi, Tergantung dari kita ketika begini, saudara, ketika lihat begini nih, lihat begini, ada dua kemungkinan. Penasaran, kemudian kedua, ibu ngapain? Ibu kasih kotak yang bagus, ini kotaknya dikemas-kemas lagi, bungkusannya bisa kita ulang. Kita semua, ngapain? Bisa dibuang. Toh, ketika dibuang, ini akan dapat sesuatu nggak? Enggak. Ketika dibungkus lagi dengan masalah nih, apa yang kamu lakukan? Bukan lagi. Ayo buka, cepat. Waktunya berjalan terus. Bukan. Sobek, berat. Sobek, berat. Terus. Awas. Isinya apa? Tolak angin. Sekarang pertanyaannya, benar nggak isinya tolak angin? Saudara kalau berkata ini tolak angin, kadang-kadang kita berpikir begitu, ternyata Tuhan seperti ini. Apa kemarin sih tolak angin? Belum tentu. Benar nggak? Ayo isinya apa? Kodok. Kadang-kadang kita berpikir Tuhan itu medek ya. Kok masalahnya bertubi-tubi, kok nggak ada? Sampai itu gini. Tuhan terus lagi buka lagi, nggak tahu isinya apa. Jangan-jangan kosong. Buka lagi, sobek, lihat. Ya sobek aja. Apa? Terus. Jangan terus nanti dikasih. Buka.
tahu situ aja. Duitnya nggak usah tahu situ ya. Untuk beli bakso. Terakhir dari Pak Kemang gitu ya. Masalah itu hanya menjadi salah satu pembungkus dari kebaikan Allah. Saudara akan menikmati kebaikan Allah, saudara akan menikmati pertolongan Tuhan, saudara akan menikmati mujizat Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan melalui masalah. Saudara nggak susah sakit, puji Tuhan, saya disembuhkan oleh Tuhan. Kalau saudara nggak sakit dulu, puji Tuhan, mujizat terjadi. Ketika saya dalam keadaan tidak punya uang, Tuhan kasih saya uang. Ya, bisa jadi saudara bisa sebut kenapa? Saudara dalam keadaan menderita dan Tuhan kasih sesuatu dari permasalahan yang Tuhan izinkan. Saya bilang, dari permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Kadang-kala di balik masalah itu Tuhan sudah siapkan sesuatu yang indah dalam hidupmu. Jangan mudah menyerah. Kalau tadi Elia menyerah dan dia buang bungkusannya, apakah dia akan mendapatkan uang 100.000? Enggak ada. Orang lain dia akan dapat. Kadang-kala kita menjadi orang yang mudah menyerah dan lalu kita mengeluh, kita bersungut-sungut dan kita buang berkat yang Tuhan sendiri mau berikan kepada kita. Jangan itu terjadi pada diri kita. Cukup oleh bangsa Israel. Dan melalui firman Tuhan pada saat pagi hari ini mengingatkan kepada kita semuanya. Saudara, ada saat tertentu di mana kita berkata, saya sebenarnya bisa mengeluh. Saya sebenarnya bisa bersungut-sungut, ngomel, marah, menggerutu. Tapi saya tidak melakukan itu. Karena aku tahu di balik hal seperti ini, Tuhan sedang memberikan sesuatu yang tidak buat aku. Di balik permasalahan yang menghadapi ini, Tuhan ajarkan untuk selalu bersyukur, jalani terus sampai satu saat titik Tuhan akan nyatakan, ini loh penyertaanku. Inilah kebaikanku, inilah berkat, inilah mujizat yang akan aku berikan kepadamu. Dan engkau akan menerima itu kalau dalam hidupmu engkau belajar tidak bersungguh-sungguh, bersyukur dalam segala sesuatu. Makanya saya selalu berkata, saya sangat suka dengan lagunya ada masih. Syukuri apa yang ada, bersyukur saudara dengan apa yang ada pada diri saudara. Ketika kau bersyukur, lepaskan diri saudara, bebaskan diri saudara dari sesuatu apapun juga. Pandanglah kepada Tuhan, maka hidupmu akan menjadi indah. Ya, berat tahun 2020 ini, tapi akan menjadi ringan ketika kita belajar bersyukur selalu. Makan nasi pakai B2, bersyukur. Pakai B1, bersyukur. Gak pakai B12, tetap bersyukur. Makan nasi pakai sambal, tetap bersyukur. Makan nasi doang, tetap bersyukur. Karena lepas dari apapun, Tuhan tetap pelihara dalam hidup kita. Amin, untuk firman Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita akan berdoa sebelum kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita bangkit berdiri. Saudara siapkan perjamuan kudus. Sampai saudara mempersiapkan perjamuan kudus, kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami diingatkan untuk menjadi anak Tuhan yang tidak suka mengeluh, yang tidak suka bersungut-sungut, menggerutu, ngomel kepada Allah. Berat untuk kami lakukan, tapi kami percaya dengan pertolongan Tuhan kami akan mampu, karena kami tahu, kami rindu dalam hidup kami dapat menjadi berkat, menjadi terang untuk keluarga kami, menjadi terang untuk orang-orang di sekeliling kami, menjadi surat yang terbuka oleh orang lain melalui hidup kami. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Itu sebabnya Bapak mulai hari ini ajarkan kami untuk selalu bersyukur, untuk selalu
selalu percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, masalah, kesulitan, problem apapun itu, kami percaya Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kami. Dan kebaikan Tuhan akan nyatakan, pertolongan Tuhan akan nyatakan, mujizat Tuhan akan nyatakan. Dan menjadi satu kesaksian yang indah dalam hidup kami bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Pagi hari ini kami akan menerima perjamuan kudus. Biarlah kami yang lemah, melalui perjamuan kudus yang kami akan lakukan, kami dikuatkan oleh Tuhan. Jika di antara kami ada yang datang dalam keadaan sakit apapun juga Bapak, melalui perjamuan kudus kami minum darah dan tubuh Yesus Kristus, Allah yang akan menjamah dan menyembuhkannya. Bagi kami yang datang pada saat pagi hari ini dengan beban, dengan masalah yang berat, dan kami berkata tidak sanggup lagi menjalani hidup ini, melalui perjamuan kudus yang kami lakukan Tuhan, kekuatan baru Tuhan berikan kepada kami. Allah yang akan membuat berhasil dalam setiap apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan. Hidup kami diberkati dan kami menjadi berkat. Keluarga kami diberkati dan keluarga kami juga dapat menjadi berkat. Gereja kami juga diberkati dan gereja kami dapat menjadi berkat di sekeliling kami. Dan biarlah melalui kehidupan kami, melalui gereja kami, melalui keluarga kami, banyak jiwa dimenangkan. Terpuji nama-Mu Bapa. Ini kami siap untuk menerima perjamuan kudus. Kita akan pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti.
Biar Allah yang akan memberkatinya. Baik kami yang dapat memberi maupun yang belum dapat memberi. Dan biarlah ya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam Roh Kudus menyertaimu mulai pagi ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan yang permai yang diberkati Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi, selamat saat teduh, Tuhan Yesus berkati.